Kak Shani di ibadah Kega hari ini. Ya, kakak mau sapa adik-adik yang di rumah dulu ya. Hai. Untuk opa oma dan papa mama juga. Hai. Wow, masih tetap ceria ya adik-adik. Masih tetap semangat ya. Kita mau beribadah kepada Tuhan sama-sama. Nah, sebelumnya ikutin gerakan kakak dulu yuk, supaya kita makin semangat. Anak Tuhan ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Sekali lagi ya, anak Tuhan ceria, sehat, kuat, ha 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 ha. Wow, kakak tahu nih kalian pasti keren-keren di rumah semua pada ngikutin Kak Shani ya. Kakak percaya deh hari ini kalian semangat banget ikut ibadah. Oke, selanjutnya kakak juga mau makin semangat lagi nih adik-adik. Kita mau sama-sama ya. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Yes, yes, yeah. Mari adik-adik, kita mau berdoa dulu ya. Duduk dengan tenang, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau Engkau yang membimbing, Engkau yang menuntun untuk saya dapat duduk dengan tenang dan dengan semangat menyanyikan pujian. Biar saya mendengar firman Tuhan dan menangkap isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Hai adik-adik di rumah dan mama papa. Hari ini Kak Vera dan Nemi. kami mau mengajak adik-adik bermain bersama. Tapi sebelum bermain, kita mau mengucapkan beberapa kalimat yang membuat kita semangat. Ikutin Kak Vera ya. Nemi juga ya. Ya, ayo kita katakan, saya anak Tuhan. Anak Tuhan. Saya Saya anak yang sabar. anak yang sabar. Saya Saya tidak suka tidak suka marah-marah. marah-marah. Saya Saya tidak suka tidak suka ngambek. ngambek. Ya, saya Saya anak yang sabar. anak yang sabar. Seperti Tuhan Yesus Seperti Tuhan Yesus yang sabar. yang sabar. Nah, sekarang kita lanjut. Kita mau main apa, Nemi? Nama permainannya apa? Nemi tahu? Enggak. Nama permainannya mencari satu benda yang berbeda di antara gambar yang sama, ya. Nah, kita mulai aja yuk mainnya. Di sini adik-adik lihat layar ya. Ada banyak gambar rumah. Nah, adik-adik bisa lihat nih. Nah, kita akan cari rumah mana yang bentuknya berbeda. Ya, di sini Nemi juga mau mencari. Kuncinya adalah kita harus sabar. Coba Nemi, kita cari. Nemi tahu yang mana. Coba dari atas. Ada nggak? Nih, Wah, Nemi nemuin rumah yang beda nih. Agak bawah di ujung sini. Coba teman-teman lihat. Betul nggak? Ya, kenapa Nemi berbeda rumahnya? ada Ada apa itu? Ada cerobong asap apa? cerobong asap. Iya, teman-teman udah menemukan di rumah? Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa di screenshot ya. Nanti dicari lagi sama mama papa. Oke, kita mau coba lagi dengan gambar owl atau burung hantu ya.
Adik-adik lihat di sini ya. Nah, kita mau cari adakah burung hantu yang berbeda di antara banyak burung hantu di sini. Coba Nemi. Nih, Wah, Nemi ada di bagian tengah tapi agak bawah. Kenapa Nemi? Kok berbeda? bulunya warnanya beda. Warnanya apa? Putih. Ya, kata Nemi, dari semua burung hantu yang ada, bulunya semua warna kuning, tapi ada satu yang warnanya putih, agak di bagian bawah. Ya, adik-adik, semua pasti di rumah bisa menemukan seperti Nemi ya. Semuanya pintar. Kasih gini dong, teman-teman pintar. Iya. Adik-adik, kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Nah, Nemi, ada satu gambar yang beda di antara banyak foto. Coba lihat. Yang mana? Di tengah lampu merah di banyak botol. Oh, maksudnya ada lampu merah di antara banyak botol. Yeay, adik-adik di rumah juga ketemu itu ya, ada lampu merah. Wah, lagi-lagi apa Neni? Pintar semuanya. Kasih tepuk buat teman-temannya. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari camp hari ini mencari perbedaan, bahwa kita harus sabar ya. Saat kita sabar, tadi Neni sabar kan? Ya. Saat kita sabar, hati kita menjadi tenang. Habis itu kita fokus ya. Habis fokus, kita bisa menyelesaikan permainan ini dan kita bisa berhasil ya. Nah, contoh di keseharian apa yang kita harus belajar sabar Nemi? Contohnya apa? Kalau habis main diberesin. Oh gitu ya. Saat membereskan mainan, kita juga harus sabar loh. Jangan dilempar-lempar mainannya saat dibereskan. Biar nanti kalau main lagi, barang-barangnya, mainannya masih rapi ya. Nggak ada yang rusak. Oke? Ada satu lagi loh. Kita harus sabar kalau kita di supermarket. Kan antri tuh di kasir untuk bayar. Nah, kita juga harus sabar. Saat kita sabar, kita tenang, fokus menunggu. Jadi antrinya tidak terasa lama, Nemi, ya. Nah, sama seperti Tuhan Yesus yang sabar. Kita mau belajar sabar. Teman-teman, kata kunci kita hari ini adalah saya anak yang sabar. Yes, yes, yes. Saya anak yang sabar. Yes, yes, yes. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyi ya. Ayo, let's go! Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong.
nyanyi lagi ya satu lagu lagi. Oke Warrior, let's go. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dengan berdoa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin kami menjadi anak yang taat, yang bisa duduk diam, dengar-dengaran, dan setiap firman yang nanti disampaikan dapat betul-betul tertanam di tanah hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes. Ya, sekarang adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita siap-siap. Duduk manis, tangan dilipat, mata ke depan, siap mendengar. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya.
tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan. mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhannya tentang Bapak Saulus. Nah, awalnya Bapak Saulus orang yang tidak baik, adik-adik. Dia suka mengejar-ngejar murid Kristus untuk menangkapnya. Pada suatu hari di perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak Saulus melalui sinar yang terang sekali, sampai Pak Saulus tidak bisa melihat akhirnya. Nah, selama 3 hari Pak Saulus tidak bisa melihat. Aduh, ini Kak Indi coba merem sebentar aja kok nggak enak ya adik-adik. Nggak kelihatan apa-apa, mau ambil ini itu nggak tahu di mana. Nah, sama adik-adik, Pak Saulus waktu itu tidak bisa melihat, pasti nggak enak. Tapi Pak Saulus sabar loh, selama 3 hari dia tidak makan dan tidak minum. Dia sabar menunggu, dia nggak marah-marah, dia sabar menunggu. Menunggu siapa ya? Menunggu datangnya orang yang akan menyelamatkannya. Dan Tuhan mengutus Bapak Ananias untuk mendoakan Bapak Saulus. Sampai akhirnya Bapak Saulus dibaptis dan namanya berganti menjadi Bapak Paulus. Nah, setelah itu Bapak Paulus menjadi berkat buat kita semua, menjadi bapak yang menjadi teladan buat kita. Nah, adik-adik di sini, apakah sabar menunggu juga seperti Bapak Saulus? Wah, Kak Indi percaya adik-adik di sini semua adik-adik yang sabar. Jadi, pada saat kalau kita sedang dalam keadaan yang senang ataupun sedih, baik ataupun susah, kita tetap sabar. Kenapa? Karena sabar itu adalah sikap anak-anak Tuhan yang luar biasa, ya. Jadi kalau adik-adik misalkan, lagi lapar nih, kepengen makan, Ma bikinin susu,
Papa atau Mbak Suster bikinin susu. Tapi kan bikin susu harus diseduh dulu ya. Adik-adik gak boleh marah-marah. Semuanya harus sabar menunggu ya. Nanti kalau sudah dikasih juga jangan lupa bilang terima kasih. Nah, atau adik-adik lagi bosan, kan pandemi ini kita nggak bisa jalan-jalan ya adik-adik. Belum tentu kalau dulu bisa main-main keluar, jalan-jalan ke mall. Sekarang mungkin jarang-jarang atau bahkan tidak pernah. Nah, tapi kakak percaya adik-adik anak-anak yang sabar. Jadi meskipun dalam situasi apapun, sekalipun lagi pandemi, papa mama bilang jangan keluar-keluar dulu ya, banyak virus di luar. Adik-adik taat, adik-adik sabar menunggu ya, sampai pada waktunya kita bisa main lagi di luar ya. Nah, dan adik-adik juga jangan lupa untuk terus menjadi anak yang baik, yang dengar firman Tuhan, yang sabar, yang taat sama kata mama, papa, dan juga para pendamping ya. Nah, sekarang Kak Indi mau ajak adik-adik semua, anak-anak yang sabar untuk menyembah Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu persembahan. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang. Bapakku mengasihimu, Yesusku menyembahmu, Roh Kudus penuhilah aku dengan kasih sayang.
mau belajar sabar. Aku kalau tadi kemarin mau minta kue, tapi mama lagi repot. Aku nggak mau nggak marah-marah. Aku harus belajar sabar. Adik-adik, Kega hari ini kita sudah selesai. Kita berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami telah ibadah hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu supaya kami belajar jadi anak yang sabar. Tuhan Yesus, ajar kami untuk dapat menjadi anak yang sabar dan tidak mudah marah-marah kepada orang lain. Roh Kudus, pimpin kami untuk dapat melakukan sabar dalam segala sesuatu. Kami percaya bahwa kami dapat menjadi anak yang sabar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik jangan lupa ya untuk saat teduhnya. Dan juga ingatkan kepada papa dan mama. Buat papa dan mama bisa difoto atau di-download saat teduhnya di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya di Kega Online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.